kelas Alkitab semasa PKP yang sudah masuk ke episode yang ke-14 pada hari ini tanggalnya 22 April 2020. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada pada saat ini, terima kasih karena Anda sudah bersama-sama dengan saya sepanjang pembelajaran Alkitab pada masa-masa yang lepas, sehingga pada hari kemarin ada melalui live Facebook maupun melalui rekaman video kelas Alkitab semasa PKP ini. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi dan yang saya hormati, saya harap apa yang Anda pelajari juga, khususnya apa yang kita pelajari pada hari ini, Anda juga akan kongsikan kepada teman-teman yang lain. Jadi apapun yang kita lalui, apapun yang kita rasai pada saat ini, yang pasti Alkitab adalah buku panduan yang harus kita perdalami, harus kita pelajari sebagai satu inisiatif untuk kita terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jadi untuk itu, kiranya Tuhan memberkati dan selamat belajar. Baiklah, mari kita mulakan kelas Alkitab kita pada saat ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih, puji, syukur kami hanya padamu Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberikan kami satu kesempatan pada saat ini untuk mempelajari Alkitab. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami di dalam pembelajaran ini, dan Engkau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian surgawi sementara kami mempelajari Alkitab ini, mengenal Engkau dengan lebih dekat dan mengetahui dengan lebih mendalam apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami sementara kami berjalan bersama-sama Yesus menuju kekekalan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sebab kami persembahkan ini semua dan mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah belajar 2 daripada 7 tanda aras bertumbuh dalam Yesus kemarin. Walau bagaimanapun, mari kita lihat sepintas lalu 7 tanda aras tersebut. Yang pertama, suatu kehidupan dalam roh. Yang kedua, suatu kehidupan dalam kasih dan kesatuan. Yang ketiga, yang telah kita pelajari kemarin, suatu kehidupan yang rela untuk belajar dan diajar. Yang keempat, suatu kehidupan berdoa yang juga kita sudah pelajari kemarin. Dan yang kelima pada hari ini, serta keenam dan ketujuh yang akan kita lalui dalam kelas Alkitab ini adalah suatu kehidupan yang menghasilkan buah, suatu kehidupan dalam perjuangan dan peperangan rohani, dan suatu kehidupan beribadah dan bersaksi serta berpengharapan. Sebelum kita teruskan, mari kita ulang kaji apa yang kita sudah pelajari kemarin. Kita dapat mengetahui bahwa untuk bertumbuh dalam Yesus, kita memerlukan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Kita perlu makan makanan rohani, yaitu Alkitab, setiap hari untuk bertumbuh dalam Yesus, sama seperti pentingnya memakan makanan fisikal kita dengan secukupnya. Dengan pendalaman Alkitab, maka kita dapat membuat keputusan-keputusan tepat di dalam kehidupan kita bersama Kristus dan menyingkirkan semua halangan yang membantutkan pertumbuhan rohani kita. Kita sedang bertumbuh dalam Yesus apabila kita rajin mempelajari Alkitab dan rela serta rendah hati diajar dan ditegur oleh message Alkitab.
juga dapat mengetahui bahwa bertumbuh dalam Yesus memerlukan komunikasi kita terhadap Tuhan melalui doa. Apakah doa ini? Doa adalah berbual dengan Tuhan, mendengar suaranya, berserah penuh kepadanya, dan bangkit menang dalam kekuatan Tuhan. Doa juga adalah masa kita menyangkal diri sendiri dan bergantung serta berharap kepada Tuhan. Dan kita boleh lihat teladan Yesus di dalam kehidupan berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh dalam roh tanpa mementingkan diri sendiri di dalam doa syafaat harus kita lakukan. Doa adalah persekutuan kekal dengan Tuhan dan nafas hidup rohani kita. Maka dengan itu kita harus membudayakan tabiat berdoa sebagai tanda aras pertumbuhan rohani kita. Baiklah, pada hari ini mari kita selidiki suatu kehidupan yang menghasilkan buah. Bagaimana maksudnya kehidupan yang menghasilkan buah? Buah apa yang harus kita hasilkan? Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Di dalam Matius 7 ayat 20, Yesus berfirman, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Jadi daripada ayat ini kita tahu bahwa buah itu adalah sesuatu yang dapat dilihat. Sesuatu yang menjadi bukti kerohanian kita, termasuk iman yang hidup. Mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi untuk menghasilkan buah yang boleh dilihat, yang boleh menjadi pemantul kepada sifat Tuhan yang kasih itu, kita harus tinggal di dalam Allah. Karena Allah itu, Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih adalah sumber untuk kita menghasilkan buah. Nah, apakah buah itu? Kalau kita perhatikan secara keseluruhan Yohanes pasal yang ke-15, Yesus memberikan kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya serta kepada kita pada hari ini, apa yang harus kita berbuah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, terlebih dahulu Yesus telah memperkenalkan dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar. Akulah aku pokok anggur yang benar. Dan apabila dia menyatakan dia adalah pokok anggur yang benar, maka pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, dan kita semua adalah cabang-cabangnya. Dan kita harus tinggal di dalam dia supaya kita dapat berbuah. Kita tidak dapat berbuah sendiri, melainkan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus tinggal di dalam dia untuk berbuah banyak. Dan buah apa yang harus dihasilkan? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-17, kita dapat lihat bahwa buah yang harus kita hasilkan adalah buah roh kasih. Dan Rasul Paulus telah memberikan satu ulasan apa itu buah roh, yaitu buah
roh kasih. Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Apabila kita melihat ayat ini adalah senarai kualiti Kristen yang dinyatakan hasil daripada buah yang dihasilkan, yaitu buah roh kasih. Karena buah roh yang dimaksudkan di sini, kalau daripada bahasa Greek ataupun bahasa Yunani, bahasa asal Alkitab bagi Perjanjian Baru, buah ini dalam bentuk kata tunggal, bukan kata jamak. Jadi ini bermaksud buah roh itu adalah kasih yang menghasilkan. Kita boleh lihat senarai di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih itu akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di sana memberitahukan kepada kita apa maksud kasih. Dan kasih adalah yang terbesar. Dan kasih ini adalah buah roh yang harus kita hasilkan, oleh karena sumber kita dapat menghasilkan buah roh itu adalah Tuhan yang kasih. Kasih ini harus berjalan seiringan dengan iman kita, karena kasih ini akan menghidupkan gaya hidup Kristen, akan menghidupkan perbuatan. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 17, Yakobus 2 ayat 17, dinyatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan kita yang harus didorong oleh buah roh kasih ini, apabila kita tinggal dalam Yesus sebagai pokok anggur itu, maka itu merupakan bukti bahwa iman kita hidup. Dan iman yang hidup itu adalah iman yang menyelamatkan. Nah, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Ini merupakan satu lagi pernyataan yang membantu kita memahami bahwa untuk bertumbuh dalam Yesus Kristus, ini yang harus kita lakukan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita lihat ayat yang seterusnya, ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dan pada ayat yang ke-31, kita boleh perhatikan di dalam Alkitab, Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Perhatikan di sana, seperti mana Yesus menurut Bapa Surgawi, kita juga harus melakukan penurutan yang sama. Itulah sebabnya kita harus tinggal di dalam Yesus, kita harus bertumbuh dalam Yesus. Sebab Yesus adalah teladan kehidupan kita, adalah teladan rohani kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, ini sudah diulang-ulang di dalam pembelajaran kita hari ini, bahwa Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, buah yang harus dihasilkan adalah buah roh, yaitu kasih yang hanya dapat dihasilkan apabila kita tinggal sepenuhnya dalam Yesus. Dan gaya hidup Kristen seharusnya menyatakan buah roh ini. Dan buah roh ini kita tahu adalah kasih. Dan inilah perintah Tuhan kepada kita, kasih. Dan apabila kita kembangkan ataupun kita huraikan kasih ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, termasuk musuh kita sekalipun. Musuh juga kita dapat kasihi apabila kita sudah menghasilkan buah roh ini, yaitu kasih. Kemudian mari kita lihat satu lagi tanda aras yang mana kita ini adalah orang-orang ataupun umat yang bertumbuh dalam Kristus. Kita harus mempunyai suatu kehidupan dalam perjuangan dan peperangan rohani. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayat 20, itu merupakan satu suruhan agung Yesus Kristus kepada para pengikutnya dan kepada kita hari ini. Setelah kita menerima kebenarannya, yaitu proyek pemuridan. Dan pemuridan Kristen ini bukanlah satu perjalanan yang mudah, karena setelah kita dibenarkan oleh Yesus Kristus daripada perhambaan dosa dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita berdepan dengan pergelutan rohani. Kita akan berhadapan dengan cabaran-cabaran yang akan datang. Hati-hati. Karena setan itu seperti singa yang sedang mencari mangsanya, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Anda boleh melihat itu, merujuk itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi kita tidak hidup rileks, kita tidak hidup secara santai-santai sahaja di dalam rohani. Kita ada perjuangan yang harus kita tempuhi, yang harus kita ambil serius, dan kekuatan diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, apakah kekuatan yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus? Oleh itu, sebagai orang yang sedang bertumbuh dalam Yesus, maka kita harus mengenakan perlengkapan rohani, yaitu kekuatan yang diberikan kepada Yesus apabila kita rela untuk menerima pemberian itu. Kita harus mengenakan perlengkapan rohani seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 18. Saya suka untuk membawa kita membacakan Efesus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara dan saudara sekalian, sila
ambil perhatian ayat ini, karena ayat ini telah memberikan kepada kita satu panduan, satu petunjuk bagaimana kita menjadi askar Tuhan. Dan apabila kita menjadi askar Tuhan, maka itu adalah bukti bahwa kita sedang bertumbuh dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan sedang berperang bersama-sama kita, dan panglima bala tentera itu, general perang kita, yaitu Yesus Kristus, akan memberikan kita kemenangan yang pasti. Amin. Dan sementara kita menjadi askar Tuhan yang setia, kita juga harus bertumbuh dalam Yesus melalui kehidupan beribadah dan bersaksi serta berpengharapan. Ada kaitannya dengan apa yang disebutkan di dalam pembacaan Alkitab kita sebentar tadi, di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 18, khususnya di dalam ayat yang ke-15, di mana kita harus rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini merupakan salah satu kehidupan kita yang beribadah, yang penuh dengan kesaksian. Jadi mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sehingga ayat 47. Mari kita bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 hingga ayat 47. Ini merupakan pengalaman anggota-anggota gereja kita yang pertama setelah Yesus Kristus terangkat ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 hingga 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita perhatikan ayat ini dan kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dan 42. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dan 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi kehidupan orang yang bertumbuh dalam Yesus, perkataan mereka, perbuatan mereka, iman mereka, semuanya menyatakan tentang Yesus Kristus. Dan orang-orang yang bertumbuh dalam Yesus Kristus ini, di dalam ibadah, di dalam kesaksian, tidak hidup secara sendirian. Kehidupan rohani mereka tidak bersendirian, malah mereka selalu berkumpul bersama-sama. Jadi saudara sekalian, bagaimana pula dengan kita pada saat ini yang terbatas pergerakan oleh karena PKP, ataupun mungkin krisis-krisis akan datang yang membataskan pergerakan kita untuk berkumpul bersama-sama. Saudara sekalian, minta dengan Tuhan bagaimana cara kita untuk tetap bersatu, tetap dapat berkumpul bersama-sama dengan apa cara sekalipun, dan pada waktu kita berkumpul bersama-sama, pada waktu kita dapat bersatu dalam ibadah kita dan kesaksian kita, pada waktu kita tidak menjauhkan diri kita, tidak membiasakan diri kita menjauhkan diri
daripada ibadah-ibadah, maka kesatuan kita semakin erat. Kita dapat saling mendorong antara satu dengan yang lain. Inilah kehidupan beribadah dan bersaksi. Kita dapat memuji Tuhan bersama-sama, kita dapat saling menyokong antara satu dengan yang lain, mendorong dan menghibur, dan seterusnya. Kita bersama-sama menyatakan kesaksian kita, pengalaman kita dalam Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 25. Dan kita juga harus bertumbuh dalam pelayanan. Kehidupan seorang Kristen bukan seseorang yang hanya mau dilayani, tetapi mempunyai semangat untuk melayani. Kita tidak tunggu ada bantuan atau pelayanan yang diberikan kepada kita, tetapi mari kita ambil segala peluang untuk melakukan pelayanan. Kita harus bertumbuh dalam pelayanan, seperti mana Yesus Kristus menjadi teladan pelayanan. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti yang dinyatakan dalam Matius pasal 20 ayat 25 hingga ayat 28. Dan kita juga harus bertumbuh dalam kesaksian kita. Jadi kesaksian kita ini berdasarkan pengalaman kita berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Yohanes 20 ayat 21. Karena Yesus sendiri mengutus kita untuk bersaksi. Kita tidak boleh simpan kesaksian kita untuk diri kita sendiri, tetapi kita kongsikan itu supaya orang yang mendengar itu akan turut sama bergabung dengan kita di dalam proyek pemuridan. Jadi, dengan kata lain, kita harus keluar dari zona selesa kita. Kita tidak boleh santai-santai. Kita tidak boleh rileks dalam hal seperti ini. Tetapi mari kita keluar daripada zona selesa kita, zona senang kita, dan masuk kepada zona yang sukar untuk melaksanakan Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 itu. Suruhan agung Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita melakukan pemuridan hanya kepada kalangan orang-orang percaya sahaja? Kita juga perlu memuridkan orang-orang yang belum lagi mempercayai Yesus, yang belum lagi mengenal Yesus dengan lebih dekat. Maka dengan itu, kita bertumbuh dalam Yesus apabila hidup kita sentiasa beribadah dan bersaksi, sehingga pengharapan itu dapat dirasai segera akan digenapi ketika suatu hari kelak dunia ini diperbaharui. Jadi supaya kita tidak merasa bahwa kedatangan Yesus Kristus itu lama tiba, mari kita bekerja bersama-sama. Bukan karena kita baru mau cari keselamatan, tetapi justru oleh karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, maka kita akan giat, kita akan aktif untuk beribadah, untuk bersaksi, bekerja dalam Yesus Kristus di dalam pengharapannya. Apabila kita bertumbuh dalam Yesus, kita sebenarnya sedang bersedia untuk kedatangan kerajaan surga yang kekal itu. Amin. Pada saat ini, tibalah masa kita dalam sesi perbincangan dan soal jawab mengenai topik yang sudah kita belajar bersama-sama. Topik-topik Alkitab yang sudah kita belajar bersama-sama di dalam bertumbuh bersama-sama dengan Yesus. Suatu kehidupan yang menghasilkan buah, suatu kehidupan dalam perjuangan dan peperangan rohani, dan juga suatu kehidupan beribadah dan bersaksi serta berpengharapan. Jadi jika Anda ada soalan ataupun tambahan ataupun komen, ulasan ataupun apa saja yang Anda ingin kongsikan, termasuk refleksi Anda boleh masukkan itu, typekan saja di ruangan komen di bawah. Jadi pada masa ini, mari kita ambil masa untuk berbincang
maupun mengongsikan apa saja yang ingin dikongsikan berkaitan dengan pelajaran Alkitab pada hari ini. Semoga dengan perkongsian saudara dan saudara sekalian juga akan dapat mendorong saya sendiri dan juga mendorong teman-teman yang lain di atas talian. Kita ambil masa pada saat ini. Baiklah, pada saat ini mari kita ambil komitmen bersama-sama dengan saya sebagai kesimpulan apa yang kita sudah pelajari sepanjang kelas Alkitab kita kali ini, di mana kita dipanggil untuk bertumbuh dalam Yesus Kristus dengan kehidupan yang menghasilkan buah. Buah apa yang harus kita hasilkan? Buah roh. Apakah kita mau kehidupan kita berbuah buah roh kasih itu? Dan juga, adakah kita mau terus setia dalam perjuangan, di dalam peperangan rohani bersama-sama dengan Kristus Yesus, dengan mengenakan pelengkapan senjata rohani seperti yang dinyatakan dalam Efesus 6 ayat 12 sampai ayat 18 di dalam kelas Alkitab kita kali ini yang sudah kita pelajari. Dan adakah kita mau terus beribadah, terus bersaksi bersama-sama, bersatu di dalam ibadah dan kesaksian kita dalam pengharapan Yesus Kristus? Adakah kita mau melakukan ini seperti mana yang kita sudah belajar dalam kelas Alkitab kita, dalam sesi kelas Alkitab kita kali ini? Kalau Anda mau, sila angkat tangan Anda. Terima kasih. Untuk itu, saya ingin mendoakan Anda semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih karena kesempatan kami untuk mempelajari lagi Alkitab. Kami sudah diberi satu lagi kekuatan, bekalan rohani untuk bertumbuh dalam Yesus dengan menghidupkan satu kehidupan yang menghasilkan buah roh kasih, dengan satu kehidupan yang terus berjuang dalam kerohanian, terus berperang demi nama Yesus Kristus menentang si jahat itu. Dan kami akan terus beribadah, tidak akan menjauhkan kebaktian, ibadah-ibadah, malah akan giat untuk melakukannya, giat untuk melakukan pelayanan, giat untuk melakukan kesaksian di dalam pengharapan Yesus Kristus. Berkati komitmen kami ini ya Tuhan, kurniakan kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan komitmen ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pastor Malvin Gakim, sehingga kita ketemu sekali lagi di episode yang akan datang dalam kelas Alkitab semasa PKP. Tuhan memberkati.